Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Qabisah, haddatsana Sufyan an Ibnu Jurai an Sulaiman an Tawus an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana sallam yad'u minal laili Allahumma lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi qaulukal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'ukal haqqu wal jannatu haqqu wan naru haqqu was sa'atu haqqu Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa ilaika anabtu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika qasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa asrartu wa a'lantu anta ilahi la ilaha li ghairuka. Hadatsana Sabit ibn Muhammad hadatsana Sufyan bihadza wa qala antal haqqu wa qaulukal haqqu. بسم الله قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو من كل ليل اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض لك الحمد أنت نور السماوات والأرض لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن لك الحمد أنت نور السماوات والأرض قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والنار حق والجنة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك حكمت فاغفر لي ما تقدم من ذنبي فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وأسررت وأعلنت لا اللهم لا إله إلا أنت إلهي لا إله غيرك. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Qabisah haddatsana Sufyan an Ibnu Jurayj an Sulaiman an Tawus an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u minal lail Allahumma lakal hamdu anta rabbus samawati wal ard lakal hamdu anta nurus sama anta qayyimus samawati wal ard wa ma fihinna lakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Ya rawi yang sikoh anta nurus samawati wal ard. Dan Hamad ibnu Salamah atbatun nas dari Thabit, dan dia di tabaqah yang ke-8 sama, namun di akhir umurnya hafalannya rusak. Maka Hamad ada dua, Hamad ibnu Zaid dan Hamad ibnu Salamah. Maka Hamad ibnu Zaid yang ada di sanad ini lebih afdal daripada Hamad yang ibnu Salamah. Dan ini pengakuan dari para ulama seperti Yazid ibnu Zurei di saat ditanya siapa yang paling kuat periwayatan Hamad ibnu Zaid atau Hamad ibnu Salamah, qala Hamad ibnu Zaid. Adapun Hamad ibnu Salamah rajul yang soleh, maknanya dia ahlul ibadah. Adapun Hamad ibnu Zaid maka dia di atas dari itu. Dan begitupun pengakuan dari para ulama yang lainnya tentang Hamad ibnu Zaid lebih daripada Hamad ibnu Salamah. Seperti berkata Waqi' di saat ditanyakan kepadanya Waqi' ibnul Jarrah, Hamad ibnu Zaid lebih hafal dan kuat hafalannya daripada Hamad ibnu Salamah. Dikatakan Hamad ibnu Zaid, ma kunna nusabbihu Hamad ibnu Zaid illa bi mis'ar. Maknanya di zaman Waqi' ibnul Jarrah ada dua Hamad, Hamad ibnu Zaid dan Hamad ibnu Salamah. Maka dikatakan mana yang lebih afdal, Hamad ibnu Zaid. Kita tidak membandingkan Hamad ibnu Zaid dengan Hamad ibnu Salamah, jauh. Paling pembandingannya di zaman itu Hamad ibnu Zaid dengan Mis'ar. Siapa Mis'ar? Ibnu Qidam, yang mana dia imam muhaddits, hafalannya sangat kuat. Bismillah.
Maka Hammad ibnu Zaid, imam yang kita bahas di sini, dia adalah asbatun nas fi Ayyub. Dan di sanad ini siapa? Meriwayatkan dari siapa gurunya? Ayyub. Maka ini menandakan bahwa Imam Al-Bukhari, kenapa sepakat para ulama sahih? Karena dia meriwayatkan dari murid-murid yang paling kuat periwayatan dari gurunya. Maka di sini periwayatan Hammad ibnu Zaid kepada Ayyub seperti di sanad ini sangat kuat. Karena disebutkan oleh para ulama bahwa Ayyub dari guru-guru yang paling banyak meriwayatkan kepada muridnya Hammad ibnu Zaid. Maka oleh sebab itu Yahya ibnu Ma'in berkata, "Idakhtalafa Ismail ibnu Ulayyah wa Hammad ibnu Zaid fi Ayyub, kanal qaul qaul Hammad." Jika berselisih Ismail ibnu Ulayyah, dan Ismail ibnu Ulayyah imam muhaddits. Namun jika dia berselisih hadisnya dengan hadis Hammad ibnu Zaid yang meriwayatkan dari Ayyub, karena Ismail ibnu Ulayyah muridnya Ayyub As-Sikhtiyani. Dan Hammad ibnu Zaid sama-sama murid Ayyub. Di saat keduanya ada khilaf, maka kata Yahya ibnu Ma'in, al-qaul qaulu Hammad. Maka yang diambil adalah ucapan Hammad menandakan dia lebih mulia dari yang lainnya. Meskipun Ismail ibnu Ulayyah imam. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in, "Faidah khalafahu Sufyan ats-Tsauri, fal qaul qaul Hammad ibnu Zaid fi Ayyub." Lihat. Ditanyakan lagi. Bagaimana kalau menyelisihi hadisnya Sufyan ats-Tsauri? Misalnya Sufyan ats-Tsauri meriwayatkan dari Ayyub marfu'an dari Nabi, dari Abi Hurairah dari Nabi misalnya. Adapun Hammad ibnu Zaid meriwayatkan dari gurunya Ayyub, kemudian dari tabi'i dari Abi Hurairah, ucapan Abu Hurairah bukan ucapan Nabi. Maka terjadi khilaf. Yang benar mana nih? Dari Ayyub ada dua. Pertama dari Hammad ibnu Zaid dari Abi Hurairah, ucapannya mauquf. Kemudian meriwayatkan Sufyan ats-Tsauri dari Abi Hurairah dari Nabi, marfu'. Ikhtilaf apa tidak di sini? Ikhtilaf. Maka aina rajih? Yahya ibnu Ma'in yaqul, periwayatan Hammad lebih baik didahulukan daripada Sufyan ats-Tsauri. Maka di sini keagungan Hammad ibnu Zaid dari Sufyan ats-Tsauri dari permasalahan periwayatannya dari Ayyub As-Sikhtiyani. Maka secara mutlak Yahya ibnu Ma'in mengatakan, laisa ahadun fi Ayyub asbat min Hammad ibnu Zaid. Tidak ada seorang pun yang bisa menandingi kekuatan periwayatan Hammad ibnu Zaid dari Ayyub. Maka kesimpulannya, jika Hammad ibnu Zaid meriwayatkan dari Ayyub, sudah jagonya dia. Tidak ada yang menyelisihi dan menandinginya. Maka inilah tentang permasalahan Hammad ibnu Hammad ibnu Zaid. Pertanyaan yang besar, big question. Kenapa dia min asbatin nas dari Hammad? Jawabnya sama seperti biasa, apa? Li'annahu min kathir mulazamah ahsanta ya Hudzaifah. Kam sanah? Daiman kam sanah al-ulama? Isrin sanah. Maka kenapa Hammad ibnu Zaid menjadi hujjah periwayatan dari Ayyub As-Sikhtiyani? Karena banyaknya mulazamah. Berapa? Disebutkan oleh Hammad ibnu Zaid itu sendiri. Jalastu Ayyuba isrina sanah. Aku duduk dengan Ayyub 20 tahun. Maka di sini sering kita ulang, jika kalian ingin sukses dalam menuntut ilmu dan menjadi alim ulama ar-rabbani, jangan banyak pindah. Belajar 6 bulan, pindah. Belajar sepekan, pindah. Belajar 1 tahun, pindah. Akhirnya banyak buang waktu. Namun, sebelum belajar, lihat. Apakah guru saya ini mumpuni dari segi ilmu, dan dari segi manhaj, dan dari segi akhlak? Maka jika mumpuni orang ini dari segi ilmu, akhlak, dan juga ala manhaj, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafis saleh, ya sudah, mulazamah dengannya.
Jangan hanya sekedar diambil beberapa waktu, tetapi terus-menerus, maka di sini dia akan menjadi orang yang besar dan ilmunya akan luas. Karena bermulazamah dengan gurunya yang mumpuni ilmu dan akhlak dan manhajnya. Kemudian meriwayatkan dari Ayub. Maka siapa Ayub? Yang kami sebutkan tadi. Ayub As-Sikhtiyani siapa namanya? Ayub Ibnu Abi Tamimah dan Ibnu Abi Tamimah dan Abu Tamimah adalah Kaisan. Maka dikatakan Ayub Ibnu Kaisan As-Sikhtiyani. Masyhur dengan kunyah Abu Bakar Al-Basri. Maka dia dari Basrah. Maka di sini 3 rawi Hamad Ibnu Zaid meriwayatkan dari Ayub sama-sama dari Basrah. Dan begitupun Sulaiman Ibnu Harb sama-sama dari Basrah. Adapun Ayub maka dia thiqatun sabtun hujjah min kibarul fuqaha dan ahlul ibadah. Lihat bagaimana para ulama zaman dulu. Pertama, hafalannya kuat. Tidak malas dalam menghafal. Dan yang kedua, ahlul ibadah. Maka kuat ilmunya dan kuat ibadahnya. Menghidupkan sunnah, ibadah, dan kuat juga akhlaknya. Inilah para ulama. Adapun ulama-ulama di zaman sekarang yang dinisbatkan kepada para alim ulama selain ahli sunnah, kita lihat kebanyakan sibuk dengan jam'iyah, yayasan, mengumpulkan dana, mengumpulkan uang. Apalagi sekarang terfitnah dengan adanya televisi, channel-channel televisi. Akhirnya mengisi di televisi 1 tahun mendapatkan 1 miliar. Akhirnya tidak mempunyai pondok pesantren, tidak mempunyai apa-apa kecuali hanya sekedar mengisi di televisi dan mendapatkan uang. Sayang sekali. Ataupun di sana ada yang ekstrim. Yang penting manhaj. Yang penting manhaj. Yang penting kita mengikuti para ulama kibar manhaj. Tapi dirinya akhlaknya rusak. Dan hafalannya pun tidak ada. Malas. Dan sebagainya. Maka tantangan bagi kita. Bahwa alim ulama as-salaf. Maka mereka alim dari segi ilmu. Akhlaknya mulia. Tidak akhlak yang buruk, akhlak preman kemudian diustadkan dan semua orang takut karena kekerasannya tidak ada. Tetapi akhlaknya mulia, ilmunya mumpuni dan juga ahlul ibadah. Dia menghidupkan sunnah-sunnah dan sebagainya. Maka inilah para ulama dan begitupun Ayub As-Sikhtiyani. Ayub Ibnu Kaisan As-Sikhtiyani. Dari segi ilmu fikih, bahkan yang menyebutkan Syu'bah. Berkata Syu'bah, kana sayyidul fuqaha. Ayub As-Sikhtiyani seorang faqih. Dulu dia the lord of the fikih. Dia dulu adalah sayyidnya, tuannya, the lord dari ahlul fikih di zamannya. Maka berkata Abu Hatim, di saat menyebutkan permasalahan Ayub As-Sikhtiyani, bahwa tidak ada di zamannya yang menyaingi Ayub As-Sikhtiyani dalam berbagai segi. Maka di saat ditanya bagaimana wahai Abu Hatim antara Ayub dengan Khalid Al-Hadda, Khalid Al-Hadda thiqah, maka dikatakan la yus'al an mithlihi. Orang seperti Ayub As-Sikhtiyani tidak usah dibandingkan dengan yang lain, nothing compares. Tidak ada bandingan dengan yang lainnya. Tidak usah ditanya. Maka kalimat laisa au la yus'al an mithlihi, dia tidak butuh digandengkan dengan yang lain, direkenkan dengan yang lain, dibandingkan dengan yang lain, menandakan bahwa dia adalah number one. Dia nomor 1. Maka akhirnya dia menyebutkan tidak ada yang sebanding dengan manzilah Ayub. La yus'al an mithlihi. Dan berkata An-Nasa'i thiqatun sabtun. Maka dari segi al-jarh wa ta'dil, Ayub As-Sikhtiyani imam muhaddis ahlul fikih
dan ahlul hadis. Dan begitu pun dari segi manhaj. Maka manhajnya pun tidak sembarangan, sangat kuat. Banyak ucapan-ucapan beliau dari segi manhaj yang sangat kuat, menandakan bahwa beliau adalah qaumiul bidah wa asadi sunnah. Maka dia adalah bagaikan singa-singa sunnah dan juga pemukul dan penghancur kebid'ahan di zamannya. Maka ini lakob-lakob yang besar bagi mereka, ahlul hadis dan ahlu sunnah yang kuat manhajnya. Maka telah diriwayatkan dari ucapan-ucapan beliau dari Salam ibnu Abi Muti', diriwayatkan, qala rajulun min ahlil ahwa li Ayyub, ala ukallimuka bi kalimatin, qala la wala nisfu kalimah, la wala nisfa kalimah. Maka disebutkan oleh muridnya Salam ibnu Abi Muti', datang suatu hari dari kelompok ahlul bid'ah. Ini yang menjadi poin, dia bukan ahli sunnah, tapi ahlul bid'ah yang dimusuhi oleh ahli sunnah. Dan ucapan-ucapannya dimusuhi oleh ahli sunnah. Datang kepada Ayyub, ingin berjidal, ingin mengajak bicara tentang subuhat yang ada. Maka wahai Ayyub, ala ukallimuka bi kalimah, bolehkah aku berbicara dengan kamu satu kalimat saja? Maka apa yang dikatakan oleh Ayyub, wala nisfa kalimah. Tidak, meskipun setengah kalimat aku tidak berbicara dengan kelompok ahlul bid'ah. Maka asar yang sahih ini faidah bagi kita. Ayyub As-Sikhtiyani imam muhaddis, faqih, kata Syu'bah ibnul Hajjaj, sayyidul fuqaha. Dia adalah masternya dari para fuqaha di zamannya. Mempunyai ilmu yang sangat mumpuni. Didatangi oleh kelompok ahlul bid'ah, ingin duduk dengan kamu untuk satu kalimat saja. Kamu dengar dari saya satu kalimat saja. Apa yang Ayyub katakan? Meskipun setengah kalimat aku tidak mau duduk denganmu. Wala nisfa kalimah. Kenapa? Pertama, bahwa disebutkan dari usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, kelompok ahlul bid'ah itu dijauhi, dihajar. Tidak boleh duduk dengan ahlu sunnah. Karena apa? Karena takut dari syubhat yang akan dilemparkan kepadanya, kepada ahli sunnah. Dan yang kedua, tidak ada yang namanya adu jidal dengan kelompok ahlul bid'ah. Maka perkara seperti ini banyak diselisihi di zaman sekarang, terutama mereka dari ustadz-ustadz yang sudah dianggap mufti